negara. Namun, Presiden menegaskan pertemuan keduanya baru merupakan pertemuan awal dan menyerahkan keputusan kelanjutan koalisi pada masing-masing pimpinan partai politik. Apa makna pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh? Apalagi Surya Paloh merupakan Ketua Umum Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, serta mengusung tema perubahan. Adakah ini sinyal rekonsiliasi politik atau ada makna lain dari kontestasi pemilu Presiden 2024 yang baru saja selesai nyoblos? Kami akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden KSP, Bapak Yohanes Joko yang kami tunggu kehadirannya. Kemudian yang saat ini sudah bergabung ada dua pengamat politik, Mas Hanta Yuda dan juga Mas Adi Prayitno. Kita boleh ke Pak Yohanes Joko, sudah tersambung Pak Yohanes Joko? Kalau belum ada kita ke Mas Hanta Yuda terlebih dahulu. Apa makna pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Partai Nasdem yang juga mengusung Anies Baswedan sebagai capres dengan tema perubahan? Mas Hanta. Ya, Andrew, saya kurang tertarik membahas tentang siapa duluan mengundang pertemuan ini, tapi yang pasti sudah terjadi pertemuan ini. Saya lebih tertarik melihat pergeseran atau pergerakan tiga kingmaker yang sangat menentukan di tiga kubu hari ini. Ada tiga kingmaker yang sangat menentukan itu, satu Surya Paloh di 01, kedua Joko Widodo di 02, dan ketiga Megawati di 03. Dan hari ini kita sudah melihat ada pertemuan paling awal, yaitu pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Jadi tendensi memantau pergerakan itu. Kenapa ini penting? Karena siapa yang bertemu duluan itu bagi saya penting. Apakah Ibu Mega yang bertemu Surya Paloh duluan atau Surya Paloh bertemu Pak Jokowi? Ternyata Pak Jokowi yang duluan bertemu dengan Pak Surya Paloh. Nah, saya membaca maknanya begini. Dari sisi Pak Jokowi dulu, Pak Jokowi sepertinya sedang melakukan strategi atau langkah politik sekaligus 3M saya istilahkan. Satu, memecah, mencegah, sekaligus merangkul. Memecah itu dalam konteks langkah ini berpotensi mengancam memecah koalisi Amin atau 01. Dan kalau ternyata misalnya terjadi katakanlah terpendar koalisi ini, satu saja Nasdem misalnya bergeser, maka pecahlah koalisi ini, karena ini strateginya berpotensi tanda petik akan memecah koalisi Amin. Yang kedua, mencegah, ini juga upaya untuk mencegah kemungkinan terkonsolidasinya kekuatan poros 01 dan poros 03, yaitu mencegah kemungkinan bertemunya kingmaker yang lain antara Pak Surya Paloh dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau itu yang terjadi, agak menjadi peta politik menjadi berubah. Jadi ini langkah kedua dan mencegah pertemuan tokoh besar yang lainnya. Yang ketiga, ini sekaligus langkah untuk merangkul. Istilah Pak Jokowi adalah menjadi jembatan. Jadi merangkul, tanda petik menggoda atau merayu Nasdem untuk bergabung di dalam pemerintahan. Dan kemungkinan ini kebutuhan dari pemerintahan berdasarkan quick count atau paling tidak real count sementara. Pemerintahan Prabowo Gibran ke depan itu memang membutuhkan tambahan partai. Dan sepertinya Partai Nasdem ada partai yang pertama diajak, kemudian ada PKB dan sebagainya. Lalu dari sisi Partai Nasdem, maka konsekuensinya dari sisi Pak Surya Paloh dan Amin, konsekuensinya tentunya satu, menurut saya koalisi ini seperti tadi terancam akan pecah. Kalau terancam pecah, maka kemungkinan koalisi perubahan akan berubah. Artinya petanya, posturnya akan berubah. Mas Anies Baswedan sebagai capresnya akan kehilangan mitra atau kaki politik yang selama ini mengusung perubahan. Ini ancamannya. Nah, tendensinya semakin kuat kalau kemudian Nasdem betul-betul merapat seperti kita prediksi, karena Pak Surya tidak ada persoalan hubungan kedekatan dengan Pak Jokowi, meskipun sempat renggang tapi sebenarnya cukup dekat, dan tidak ada masalah dengan Pak Prabowo juga. Yang kedua, selain dari Partai Nasdem, jangan lupa yang setelah ini bisa jadi PKB, itu juga partai-partai di dalam koalisi Amin inilah yang paling strategis yang akan bergabung. Setelah Nasdem pasti PKB. Kenapa saya menyebut dua partai ini? Ada dua partai secara genetik politik memang tidak terbiasa di luar pemerintahan. Di dalam pemerintahan sejak mereka berdiri partai ini. Kemudian juga kalau kita perhatikan mereka memiliki kedekatan seperti saya katakan tadi. Beda dengan yang lain. Tapi jangan lupa PKS juga, dugaan saya tidak hanya PKB, tidak hanya Partai Nasdem. PKS juga kalau diajak tidak untuk kemungkinan menginginkan. Saya termasuk orang yang ragu, mengatakan saya ragu kalau partai PKB, PKS dan Nasdem akan menolak kalau diajak ke dalam pemerintahan. Tinggal kalau PKS diajak atau tidak. Meskipun saya berharap tetap berada di luar pemerintahan, karena kita juga membutuhkan di luar pemerintahan genetik politiknya PKS ini mirip dengan
PD Perjuangan. Pertama, mereka sudah terbiasa skill berada di